Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan cerita yang dikirim oleh teman kami yang bernama Eva. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita kali ini dikirim oleh teman kami yang bernama Eva. Eva ini sekitar umur 25 tahun dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2017 silam. Eva ini mempunyai suami dan juga anak yang masih berumur 4 tahun. Dan pada saat itu, Eva dan suaminya ini mencari sebuah kontrakan rumah karena memang Eva dan suaminya ini ingin mendirikan suatu usaha warung makan di salah satu daerah yang ada di daerah Jawa Timur. Di sini Eva tidak ingin menyebutkan kota tersebut karena takut nanti akan bermasalah di kemudian harinya. Oke, singkat waktu, si Eva dan suaminya ini memilih kontrakan tersebut dan di situ si Eva pun ini segera membuka warung makan di daerah tersebut. Akhirnya di situ di kontrakan tersebut dibangunlah bangunan semi non permanen di situ dan si Eva ini membuka warung makan di situ. Di luar dugaan, ketika Eva ini sudah membuka warung makan tersebut, di situ warungnya ini ramai karena mereka ini merasa masakan dari Eva ini memang benar-benar enak dan juga memang si Eva dan suaminya ini sangat ramah sekali orangnya. Nah, dari sini tiba-tiba ada salah satu warga di situ juga makan di warungnya Eva. Kita sebut saja namanya ini Pak Rudi. Di sini Pak Rudi pun memesan makanan dan di situ Pak Rudi ini ngomong kepada Eva dan suaminya, "Mbak, Mas, kalau buka warung makan di sini ini yang hati-hati ya, Mas. Kuatin doanya supaya bisa jaga usaha dan keluarganya." Nah, dari sini si Eva dan suaminya pun cuma bisa bilang, "Oh iya Pak, terima kasih sudah diingatkan." Nah, di sini Pak Rudi memang bercerita bahwa di daerah tersebut memang orang-orang ini bersaingnya itu secara bengis. Gak sering hal-hal tersebut terjadi juga pada pedagang lain. Banyak warga pedagang bahkan pendatang ini yang hanya di situ cuman kuat sebentar berdagang di daerah tersebut, mau itu berdagang makanan, sayuran dan lain-lain, karena memang persaingan dari orang di situ ini memang sangat sengit dan orang-orangnya juga menghalalkan segala cara. Jadi Pak Rudi ini berpesan kepada mereka berdua supaya berhati-hati dan jangan lupa kuat berdoanya supaya mereka selalu dilindungi dari hal-hal buruk. Waktu pun terus berjalan, pelanggan-pelanggan dari Eva ini mulai banyak. Dan pada suatu hari, ketika si Eva dan suaminya ini di dalam kontrakan tersebut, mereka ini waktu itu lagi ngobrol di ruang tamu. Dan tiba-tiba di situ mereka ini seperti kejatuhan belatung di situ. Mereka ini kaget, kok bisa ada belatung jatuh dari atas. Di sini si suaminya Eva ini cuman mikir, oh mungkin ada bangkai tikus atau bangkai apa, cicak atau apa di atas. Tapi tidak ada tercium bau busuk atau apa, tidak ada. Hanya saja memang ada beberapa belatung itu jatuh dari atas plafon. Pada malam harinya, di sini anak mereka ini menangis sejadi-jadinya di dalam kamar tersebut. Jadi mereka itu datangi anaknya ini di dalam kamar yang lagi tidur. Jadi anaknya ini karena masih berusia sekitar 4 tahun,
dia cuma bisa menangis sambil menunjuk ke arah atas. Ketika dilihat ke arah atas, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Tapi anaknya ini cuma bilang, "Oh itu putih-putih, putih-putih." Nah, mereka ini mikir apa putih-putih di atas itu. Akhirnya anaknya ini dibawa oleh suaminya itu keluar untuk didiamkan supaya tidak menangis kembali. Akhirnya anaknya pun ini digendong dan diayun-ayunkan supaya memang berhenti menangis di luar rumah. Akhirnya ketika anaknya sudah mulai terdiam dan mulai tertidur, anaknya ini pun dibawa masuk lagi ke dalam rumah tersebut. Nah, pada keesokan harinya ketika mereka ini mulai memasak untuk keperluan warung tersebut, pada waktu itu si Eva ini memasak nasi. Ketika nasi ini sudah matang, dimasukkanlah nasi tersebut ke dalam rice cooker supaya nasi ini tetap hangat. Nah, dari situ si Eva pun ini masak seperti biasa, lauk pauknya. Gak lama setelah itu ada seorang pembeli yang memesan di warungnya Eva tersebut. Di sini Eva pun seperti biasa melayani, mengambilkan pesanannya. Dan di sini Eva pun ini membuka rice cookernya. Waktu itu Eva ini mau mengambil nasi untuk dihidangkan. Ternyata di dalam rice cookernya itu sudah banyak belatung. Padahal itu suatu hal yang tidak mungkin bagi Eva. Karena si Eva sendiri ini baru saja memasak nasi dan nasi sisa yang belum dimasukkan ke rice cooker tersebut itu juga masih panas. Dan ketika si Eva ini membuka panci yang berisi nasi yang belum masuk di rice cooker, ternyata di situ banyak sekali belatung di situ dan Eva ini pun bingung. Untungnya si pembeli tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi, karena kalau pembeli tersebut mengetahui bahwa di nasi tersebut banyak belatung, pasti pembeli ini akan tidak jadi membeli. Nah, akhirnya si Eva pun ini memanggil suaminya, dan di situ suaminya juga melihat banyak sekali belatung di rice cooker dan di panci besar yang berisi nasi itu. Akhirnya sama suaminya ini dibawa lagi ke dalam kontrakan, dan di situ suaminya ini membuang nasi tersebut, dan mau tidak mau akhirnya mereka pun ini memasak nasi. Akhirnya dimasaklah lagi nasi oleh Eva ini. Waktu itu memang sudah ada pelanggan yang menunggu. Akhirnya si Eva ini hanya memasak nasi sedikit supaya cepat masaknya. Di situ Eva pun ini memasak nasi, dan ternyata ketika sudah matang di situ terlihat lagi di situ banyak sekali belatung di situ. Nah, dari sini ada yang aneh. Akhirnya karena pelanggan ini menunggu lama, pesanannya tidak kunjung dibuatkan oleh Eva ini, akhirnya pelanggan tersebut tidak jadi membeli nasi di situ karena memang pelanggan ini waktunya terbatas karena harus berangkat kerja di pagi itu. Dan dari sini si Eva pun ini pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan suaminya. Dan mereka ini juga mencek lauk pauk yang telah mereka buat, dan ternyata di situ semuanya sudah basi. Ketika dicicipi sama Eva ini, itu sudah basi, padahal itu baru saja tadi pagi udah dimasak sebelum subuh. Nah, dari sini mereka ini sangat bingung dengan apa yang terjadi. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk hari itu tutup, tidak membuka warungnya. Kejadian aneh pun ini terjadi ketika malam hari, ketika waktu itu mereka ini lagi tidur di dalam kamarnya. Tiba-tiba anaknya ini menangis ketakutan lagi. Di situ anaknya ini terus menunjuk ke arah atas dan selalu bilang, "Putih-putih ya, putih-putih ya." Seolah-olah di atas itu ada sosok putih yang menyeramkan, yang menakuti anaknya ini. Tapi Eva dan suaminya ini tidak melihat apa-apa di situ. Digendonglah anaknya ini oleh Eva untuk ditenangkan. Setelah beberapa saat dari situ terdengar bunyi duar, dan ternyata seperti ada benda jatuh di area ruang tamu. Mereka pun di sini sangat kaget dan sempat teriak karena kaget mendengar suara yang sangat keras itu. Akhirnya suaminya ini pun keluar kamar dan mencek keadaan di
ruang tamu tersebut. Ternyata ketika dilihat tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada sesuatu yang jatuh atau sesuatu yang pecah berantakan, tidak ada sama sekali. Di sini mereka ini sedikit ketakutan, apalagi Eva dan anaknya itu yang terus menangis di dalam kamar. Dan di sini suaminya pun ini menenangkan anak dan istrinya tersebut. Ketika suasana sudah mulai tenang, si suaminya ini pamit kepada istrinya ingin keluar sebentar mencari udara segar. Di situ suaminya ini keluar ke depan rumah, melihat di situ di area warungnya. Jadi suaminya ini berokok santai sambil mencerna apa sebenarnya yang terjadi. Si suaminya ini tiba-tiba mendengar seperti suara akhirnya si suaminya ini mendengarkan secara seksama, ternyata suara itu ada dari dalam warungnya. Waktu itu si suaminya ini memutuskan untuk masuk ke dalam warungnya dan menyalakan lampu di warungnya tersebut. Ternyata ada pocong yang meludah-ludah di dalam warungnya tersebut. Hacuh, hacuh, hacuh. Pocong itu sangat jelas, mukanya ini sangat menyeramkan sekali, banyak juga belatung di situ. Pocong ini seperti meludah-ludahi perabotan-perabotan di area warung tersebut. Nah, dari sini si suaminya ini memang sangat ketakutan. Si suaminya Eva ini ketakutan, tapi di situ suaminya Eva ini memberanikan diri mengusir pocong tersebut. Nyengkre kowe, jancuk, nyengkre. Akhirnya pocong itu cuma tertawa. Terlihat di situ pocongnya ini tertawa, giginya ini hitam mengeluarkan air liur, dan itu sangat menyeramkan sekali. Dan si suaminya Eva ini pun tetap mengusir dengan mengumpat kata-kata kasar. Akhirnya pocong ini pun tiba-tiba meludahi tangannya dari suaminya ini. Hacuh, di situ suaminya Eva pun ini pun marah dan melempar kursi plastik ke arah pocong tersebut. Tapi pocong tersebut tetap saja tertawa dan lambat laun pocong itu seperti menghilang, seperti asap yang memudar. Dan dari sini suaminya pun ini pun masuk rumah dan melihat tangannya ini masih di situ, masih ada ludah pocong tersebut. Akhirnya dibersihkanlah ludah pocong tersebut oleh suaminya Eva ini. Di situ dibersihkan, digosok, tapi di situ tercium bau yang sangat busuk serta anyir. Dan suaminya Eva ini sempat muntah-muntah waktu itu. Ketika suaminya ini muntah-muntah, si Eva ini bangun dan tanya. Tapi suaminya ini hanya menjawab, "Gak apa-apa dek, gak apa-apa." Karena suaminya ini gak mau istrinya tersebut ketakutan dengan apa yang telah terjadi di situ. Akhirnya dicuci terus sama suaminya ini, dan di situ terlihat sekali bahwa bekas dari ludah tersebut itu menjadi seperti warna merah, seolah-olah tangan dari suaminya ini seperti terbakar oleh api. Keesokan harinya pun seperti biasa, Eva dan suaminya ini memasak seperti biasa, dan di situ memang tidak seperti kejadian kemarin. Jadi semuanya ini normal, tidak ada lagi nasi yang mengeluarkan belatung, tidak ada lagi masakan yang basi. Tapi pada hari itu ditunggu sama mereka berdua ini dari pagi sampai sore, ternyata di situ tidak ada sama sekali yang membeli di warung tersebut. Bahkan berhari-hari berikutnya tidak ada satupun yang mampir ke dalam warungnya tersebut. Nah, di sini kejadian aneh pun ini terjadi. Pada waktu itu tangan dari suaminya yang diludahi pocong tersebut itu seperti gatal-gatal dan seperti menjalar. Lukanya ini semakin lebar. Di sini suaminya ini pun mengeluh sangat gatal sekali, dan lukanya ini lama-lama ini seperti berair dan tercium bau yang sedikit tidak enak di situ. Akhirnya suaminya ini pun bercerita kepada istrinya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi pada waktu malam itu. Akhirnya si Eva dan suaminya ini pun pergi ke dokter untuk berobat. Waktu itu didiagnosalah sama dokter ini kalau si suaminya Eva ini seperti kena alergi di situ. Akhirnya di sini dikasihlah resep obat, tapi pada saat itu
si suaminya itu nggak yakin dengan diagnosis dokter tersebut, karena suaminya ini mengetahui kalau sakit tersebut karena diludahi pocong. Cuman memang suaminya ini tidak mungkin cerita hal tersebut kepada dokter. Akhirnya ditebuslah obat ini dan dikonsumsi, tapi tetap tidak ada hasil. Beberapa hari pun tetap seperti itu. Malah tangannya ini semakin parah, lukanya ini semakin melebar dan seperti mengeluarkan bau yang sangat busuk. Jadi di sini suaminya Eva ini sakitnya itu semakin parah. Luka bekas diludahi pocong tersebut lama-lama semakin membesar, dan di situ suaminya ini semakin takut kalau memang luka tersebut ini tidak bisa sembuh. Segala macam dicoba oleh Eva dan suaminya ini, mulai dari pengobatan medis sampai pengobatan tradisional, semuanya sudah dicoba, tapi tetap luka tersebut tidak semakin sembuh, malah semakin parah. Jadi pada saat itu Eva dan suaminya ini sangat bingung sekali, ditambah lagi kondisi ekonomi dari keluarga mereka ini memang sangat mengalami penurunan, dikarenakan warung yang mereka kelola ini semakin hari tidak ada pembeli sama sekali. Di sini mereka sangat putus asa sekali dengan cobaan-cobaan yang dialami oleh keluarga Eva ini. Suatu hari, seperti biasa, si Eva pun ini dan suaminya ini tetap membuka warungnya. Meskipun mereka tahu kalau warungnya ini bakal sepi seperti hari-hari sebelumnya. Di sini mereka pun terus membuka warungnya dan berharap memang ada rezeki, meskipun itu sedikit. Mereka berdua duduk termenung di situ menunggu barangkali ada pembeli yang mau membeli di warungnya. Tiba-tiba ada pengemis dan mereka berdua ini melihat pengemis tersebut ini orangnya sudah tua. Di sini mereka ini sangat kasihan dengan bapak tersebut. Bapak ini meminta sedikit rezeki dan juga bapak ini meminta minum karena bapak ini mengeluh sangat haus. Dari sini mereka pun ini tanya, "Loh, bapak ini orang mana, Pak?" Bapaknya ini cuma bilang, "Jauh, Nak." Nah, dari sini ditanya sama Eva, "Bapak udah makan, Pak?" "Belum, Nak. Saya cukup minta air aja, Nak." Eva pun menjawab, "Loh, nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak memang belum makan, ini saya ada rezeki, Pak. Kalau misalkan uang saya nggak ada, Pak. Tapi kalau untuk makan, insya Allah ada." Di sini Eva dan suaminya ini mempersilahkan bapaknya ini untuk duduk masuk ke dalam warung. Nah, di situ diambilkanlah makan sama Eva dengan lauk pauk dan minumannya. Di sini bapaknya ini makan dengan lahap, terlihat sekali kalau bapaknya ini memang sangat lapar. Di situ bapaknya ini makan. Setelah makan, bapaknya ini pamit, dan di situ si Eva dan suaminya ini membawakan bekal kepada bapak tersebut berupa nasi dan minuman agar dibawa bapaknya ini di perjalanan. Nah, waktu itu bapaknya ini berterima kasih atas kebaikan mereka. Di sini bapaknya ini bilang, "Nak, yang sabar ya, Nak. Banyak orang yang gak suka sama kamu ini. Bapak gak bisa bantu banyak. Ini kamu tak kasih sesuatu, nanti kalau misalkan kamu butuh, kamu tinggal lempar aja ini di sekitar rumah kamu sama warungmu. Insya Allah nanti semuanya akan baik-baik saja, dan jangan lupa sering-sering baca sholawat ya, Nak. Cukup sholawat aja dibanyaki." "Oh iya, Pak, iya, makasih." Bapaknya ini juga berpesan kepada Eva dan suaminya ini bahwasannya apa yang diberikan kepada Eva dan suaminya ini bisa untuk mengobati luka dari suaminya tersebut dengan cara cukup direndam dan nanti airnya dibasuhkan ke lukanya tersebut. Di sini bapaknya ini juga bilang,
Yang sabar ya nak, banyaki sholawat. Nanti kamu akan tahu sendiri siapa orangnya. Nanti akan tahu sendiri. Udah bapak pamit ya. Di sini bapak ini pun pamit dan berjalan. Tapi waktu dilihat sama Eva dan suaminya ini, jalannya ini cepat sekali. Jadi jalannya ini seperti bukan manusia pada umumnya, apalagi untuk orang setua itu. Jalannya ini sangat cepat, tahu-tahu di situ sudah jauh-jauh dan menghilang. Nah, mereka ini pun penasaran dengan apa yang dikasih oleh bapak tua tersebut kepada mereka. Dibukalah bungkusan kain tersebut, ternyata di dalamnya itu cuma garam. Di situ garam seperti garam. Kalau orang Jawa bilangnya ini garam brosok, garam kasar. Nah, di situ si Eva dan suaminya ini menyimpan benda tersebut. Di sini suaminya ini merenung atas apa yang dibilang oleh bapak tua tersebut dan bilang kepada istrinya, "Dek, apa kita ini memang ditegur ya sama Yang Maha Kuasa? Karena memang ibadah kita sendiri juga suka bolong-bolong. Mungkin Bapak itu mau mengingatkan kita supaya kita memperbaiki iman kita dan jangan lupa selalu berdoa, meminta pertolongan." Di sini istrinya pun menjawab, "Iya Mas, aku juga berpikir gitu Mas." Mereka pun di sini mulai memperbaiki kualitas dari ibadah mereka. Tak lupa mereka ini juga sering menyempatkan diri di setiap waktu luangnya selalu membaca sholawat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan di sini terlihat ada beberapa orang yang sudah mulai makan di rumah makan mereka, meskipun tidak seperti waktu dulu ketika warung tersebut ramai, tapi di sini mereka ini merasa ada perubahan dan merasa lebih tenang dalam menjalani hari-harinya. Suatu malam ketika mereka ini habis menjalankan sholat isya, terdengar lagi bunyi suara "Keluar!" Di situ anak mereka pun yang tidur ini langsung menangis. Eva pun ini langsung menggendong anaknya, menenangkan anaknya tersebut, sedangkan suaminya ini mengecek keadaan rumahnya, dan di situ dilihat dari ruang tamu, dari belakang tidak ada apapun yang aneh terjadi. Di sini suaminya pun ini teringat dengan pesan dari bapak tua tersebut yang menyuruhnya untuk menaburkan garam tersebut ke area rumah dan warungnya. Diambillah garam tersebut dan di situ suaminya ini menaburkan garam tersebut ke area ruang tamu, kamar mandi di area kontrakannya tersebut. Dan suaminya ini hendak keluar rumah karena ingin menaburkan ke area depan rumah dan warungnya. Ketika suaminya ini membuka warungnya itu, ternyata di dalam situ sudah ada pocong, dan pocong ini melotot ke arahnya si suaminya Eva ini sambil mengerang, seolah-olah pocong ini marah. Di situ suaminya ini pun memang takut, tapi pada saat itu reflekslah suaminya ini melemparkan garam tersebut ke arah pocong tersebut, dan ternyata pocong itu pun langsung teriak, dan di situ pocong ini pun seketika menghilang, dan si suaminya ini tetap menaburkan garam-garamnya itu di area warungnya sambil membaca sholawat. Di situ ditaburkanlah garam-garam ini hingga ke depan rumah dan depan warungnya. Di situ suaminya ini melihat dari atas genteng kontrakan tersebut muncul bola api yang sangat membara. Itu seolah-olah bola api ini keluar dari rumahnya dan terbang mengarah ke selatan dan jatuh ke salah satu rumah di selatan tersebut. Dan di sini si suaminya ini menerka-nerka, "Loh, itu jatuhnya kok ke rumahnya Pak Rudi?" Akhirnya suaminya pun masuk ke dalam rumah, dan di situ suaminya ini juga teringat oleh apa yang dibilang oleh bapak
tua tersebut. Kalau garam tersebut bisa untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh suaminya Eva tersebut. Dan di sini si suaminya Eva pun ini masuk ke dalam rumah dan mencoba mempraktekkan dengan cara merendam garam tersebut dan membasuh-basuhkannya ke dalam lukanya tersebut. Dan di sini suaminya Eva ini merasa sangat perih sekali karena memang lukanya ini luka basah, berair dan bernanah. Di situ dengan perlahan suaminya ini membasuh dengan air garam tersebut. Meskipun perih tapi ini tetap dilakukan oleh suaminya tersebut. Dan keesokan harinya warungnya ini mulai ramai dan kembali seperti semula. Di sini ada beberapa pembeli ini yang bilang ke Eva dan suaminya, "Loh, Mbak, baru buka lagi, Mbak. Kenapa kemarin itu tutup lama, Mbak?" Nah, dari sini mereka berdua ini bingung karena perasaan setiap hari pun mereka ini buka. Dan dari situ si Eva dan suaminya ini menjawab, "Loh, Mas, orang tiap hari kami lu buka, Mas," gitu. Dan ada warga lain ini yang menjawab, "Gak ada, Mas. Masnya itu lo tutup. Kami ini lo sering lewat sini, tapi masnya ini selalu tutup." Nah, dari sini si Eva dan suaminya ini merasa ganjal dengan apa yang telah terjadi. Dan akhirnya salah satu warga itu bilang, "Walah, ya sudah biasa. Kalau di sini nih, waduh, pasti ada yang aneh-aneh ya, Mas." Dan di sini suaminya pun menjawab, "Iya, Mas," gitu. Dan di sini warga yang lain itu seperti tidak kaget dengan apa yang terjadi itu. Dan mereka pun akhirnya lanjut di situ makan dan seperti biasa beraktivitas seperti biasa. Tak lama mereka ini makan dan ngobrol-ngobrol di situ di warung itu terdengar dari suara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ternyata di masjid tersebut sedang menyiarkan kalau Pak Rudi ini meninggal dunia. Nah, dari sini mereka ini sangat kaget, terutama Eva dan suaminya itu. Warga ini pun juga sangat kaget karena kemarin-kemarin Pak Rudi ini sangat sehat sekali, tidak menunjukkan sakit, gejala sakit atau apa, tidak ada. Jadi itu murni seperti meninggal secara mendadak di situ. Akhirnya warga ini pun berbondong-bondong ke rumah Pak Rudi ini. Begitu juga dengan suaminya Eva ini. Waktu itu suaminya Eva beserta warga ini membantu prosesi pemakaman dari Pak Rudi ini. Dan secara nggak sengaja waktu menguburkan jenazah tersebut, suaminya itu melihat bahwa muka dari Pak Rudi ini seperti gosong, sangat hitam di situ. Setelah prosesi pemakaman selesai, si suaminya ini pulang dan menceritakan tentang semua kejadian-kejadian yang dialami itu terkait dengan pocong, bola api, dan kematian dari Pak Rudi ini. Di sini suaminya sempat berpikir, apa ini yang dimaksud oleh bapak tua itu? Kalau suatu saat kita pasti akan tahu sendiri. Nah, dari sini si Eva ini pun hanya bilang kepada suaminya, "Udah Pak, yang penting kita ini udah kembali membaik, kita nggak usah mikirin hal tersebut. Yang seperti itu biarlah kita nggak tahu dan kita berpikir positif aja. Yang penting keluarga kita selamat, keluarga kita aman dan semua kembali seperti semula." Dan di sini suaminya pun menjawab, "Ya dek, lebih baik ini semua kita jadiin pelajaran dan mulai ke depannya kita harus lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa." Di sini semuanya pun berjalan baik, warungnya sudah mulai ramai lagi dan luka dari suaminya ini pun sudah mengering karena memang setiap hari suaminya ini selalu membasuh dengan air garam tersebut. Tak lupa juga mereka ini selalu menyempatkan diri untuk selalu sholat waktu dan berdoa. Dan di sini mereka pun merasa lebih tenang. Nah, hal inilah yang diceritakan oleh Eva kepada kami, dan semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.